Mengejutkan, JK bocorkan ekonomi RI dikuasai Cina. Kami mengundang beberapa pengusaha nikel terbesar di Indonesia, kemudian dihadiri oleh para direkturnya, dan kemudian kita pernah mendapatkan dari sekian banyak direktur itu sampai ada seorang direktur yang tidak bisa berbahasa Indonesia, gitu ya. Jadi itu terus terang buat saya secara pribadi itu juga surprise ya, gitu, bahwa sampai kami pun mempertanyakan ya kalau ini sudah jelas-jelas semakin menunjukkan siapa yang menguasai pertambangan nikel itu. Ada beberapa prinsip mungkin yang menurut saya kita harus kedepankan, gitu ya. Yang pertama, memang betul kita harus lebih memberikan keberpihakan kepada pengusaha nasional, karena ini juga di Indonesia itu sendiri. Tetapi itu juga harus diikuti dengan profesionalisme dan kemampuan untuk baik itu eksplorasi maupun eksploitasinya, dan juga proses hilirisasi selanjutnya, gitu ya. Nah, inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Kita kaya, siapa mengolah? Nikel hebat, tapi sebagian besar oleh China. Dan bicara bauksit, sebagian besar dikelola oleh China. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya satu umat Islam, satu Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh Forbes, hanya 5 yang Islam. Padahal kita penduduk 88%. Musuh kita yang paling berat adalah dari dalam kita sendiri. Kita kadang-kadang tidak percaya sama diri kita bahwa kita hebat. Kita hebat kalau kita lakukan dengan benar. Ini Anda lihat juga tadi defisit perdagangan dengan Cina. Bagaimana orang bilang Cina ngontrol kita? Dulu trade defisit kita dengan Cina itu 27 miliar dolar. Kemudian menurun dari 17 miliar dolar. Apa artinya itu? Artinya kok Indonesia bisa lebih efisien dari Cina. Jadi kalau ada orang bilang kita dikontrol sama Cina, saya juga kadang-kadang bingung. Ini yang ngomong ini ngerti nggak angka? Saya tentara, saya karena tiap hari di brief oleh anak-anak muda di kantor saya jadi paham ini angka-angka. We are on the right track. Kita sekarang sedang jalan dan track yang benar. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini, ialah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini para ilmuwan, cendekiawan. Hanya Indonesia negara Islam ada gap besar. Malaysia juga, tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia di 60% dikuasai orang Tionghoa, itu hanya 1:2. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlah. Negara lain tidak. Di Pakistan yang kaya orang Pakistan, di Arab apalagi, di Turki dari 10 orang kaya cuma 9 orang Turki. Yusuf Kala atau JK, mantan Wakil Presiden RI ke-10, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia bilang 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Padahal, kata Yusuf Kala, etnis Cina di Indonesia tak lebih dari 5%. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa atau Cina itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya. Kata JK dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Hotel Borobudur, mengutip Detikcom Jumat 12 Mei malam. Yusuf Kala juga mencontohkan negara tetangga yaitu Malaysia yang 30% total penduduk Cina menguasai 60% ekonomi negara. Malaysia juga, tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa, itu hanya 1:2, kata dia. Jika menyebut minimnya warga Indonesia yang menjadi penguasa menjadi masalah besar, tentu sahabat-sahabat kita penting kerjanya bayar pajak. Dia pekerjakan orang,
Tapi tatanan terbesarnya ada di kita, mereka tidak salah, yang kurang kita tuturnya. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini adalah entrepreneurship, bukan hanya ilmu saja. Semua inti di sini perilmuan cendekiawan, kata dia.